Provinsi Riau merupakan wilayah dengan penghasil kelapa sawit nomor 1 terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2018, luas perkebunan kelapa sawit Riau mencapai 2,74 juta hektar dengan hasil produksi 8,59 juta ton. Data Stina Perkebunan Riau menyatakan jumlah pekerja hampir 1,19 juta. Setiap industri perkebunan memiliki pekerja sebanyak 688.000 pekerja. Pekerja dalam perkebunan kelapa sawit disebut sebagai pekerja dodos, di mana istilah yang digunakan bagi mereka yang bekerja dalam memanen tandan buah sawit secara manual. Kegiatan ini dilakukan untuk mengambil TBS dari pohon dengan ketinggian 5 meter atau lebih di atas permukaan tanah, tidak menutup kemungkinan pelepah daun sawit yang tumbuh tidak beraturan. Bahkan, berat TBS mencapai 50 kg per buah. Aktivitas berulang dilakukan pekerja selama 10 jam per hari dalam waktu 6 hari. Hal ini tentu saja mengakibatkan nyeri pada bagian-bagian tubuh tertentu atau disebut sebagai gangguan otot tulang rangka akibat kerja. Apa itu gangguan otot tulang rangka akibat kerja? Gangguan otot tulang rangka adalah semua gangguan kesehatan atau cedera yang mengenai sistem gerak tubuh seperti otot, selaput tendon, sendi, tulang rangka, tulang rawan, bursa, syaraf, dan pembuluh darah yang terkait dengan paparan faktor risiko di tempat kerja atau di lingkungan kerja. Biasanya dicirikan sebagai nyeri lokal, mati rasa, atau keterbatasan fisik. Leher, bahu, dan punggung bawah adalah bagian yang paling rentan. Bahkan, hal ini telah ditegaskan oleh The US Bureau of Labor Statistics 2015 mengungkap bahwa gangguan otot tulang rangka adalah bagian terpenting dari kompensasi pekerja, yang menyumbang setidaknya sepertiga dari hilangnya waktu kerja. Penyakit ini tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup pekerja, tetapi juga menjadi beban ekonomi yang besar bagi masyarakat dan perusahaan. Maka dari itu, penting sekali bagi kita untuk mencegah terjadinya gangguan otot tulang rangka dengan mengatasi sedini mungkin. Tim PKM penelitian kali ini menghadirkan holistic self-care untuk mengatasi permasalahan tersebut. Holistic self-care adalah suatu upaya penekanan terhadap perawatan komprehensif secara menyeluruh yang dilakukan individu dalam membentuk perilaku, pemeliharaan, serta memperbaiki fungsi integritas struktur manusia, baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Dalam hal ini, kami menerapkan holistic self-care dengan menggabungkan antara stretching exercise dan reading technique dengan bentuk latihan secara bertahap yang bertujuan mampu menjaga anatomi tubuh bagi mereka yang tidak mengalami gangguan otot tulang rangka, sedangkan pekerja yang telah mengalami dapat memperbaiki secara optimal. Stretching exercise menurut Rahmiati dan kawan-kawan 2014 adalah aktivitas peregangan atau meregangkan otot untuk meningkatkan fleksibilitas otot dan mencapai jangkauan gerakan persendian. Peregangan di sini salah satu bentuk aktivitas fisik, di mana massa otot rangka tertentu sengaja diperpanjang hingga maksimal agar dapat meningkatkan fleksibilitas otot yang dirasakan. Manfaat peregangan dapat mencakup peningkatan fleksibilitas, peningkatan rentang gerak di dalam persendian, peningkatan sirkulasi, peningkatan postur tubuh, dan pereda stres. Secara umum, diyakini bahwa peregangan sebelum atau setelah aktivitas fisik dapat mengurangi kemungkinan cedera tegang atau puntir dengan meningkatkan kelenturan otot, tendon, dan ligamen, yang pada gilirannya meningkatkan mobilitas dalam suatu sendi atau jumlah sendi. Perlu diketahui, para pendukung program peregangan di tempat kerja mengklaim bahwa jenis program ini telah mengurangi dan mencegah cedera keseleo dan stres. Berikut merupakan peragakan stretching exercise. Mari melakukan peregangan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Gerakan pertama. Kedua tangan diarahkan ke dagu menghadap ke atas secara sempurna.
Gerakan kedua, miringkan ke depan untuk meregangkan bagian belakang leher Anda. Gerakan ini bertujuan melancarkan sirkulasi darah ke otak dan meregangkan otot leher. Gerakan ketiga, menarik leher ke arah kanan dan kiri. Gerakan ini bertujuan meregangkan otot leher kanan dan kiri. Gerakan yang keempat, pertahankan agar wajah Anda menghadap ke depan saat Anda perlahan memiringkan kepala ke bahu Anda. Gerakan kepala Anda ke bahu yang berlawanan dan tahan selama beberapa detik. Gerakan ini bertujuan memulihkan otot leher. Gerakan kelima, tarik lengan kiri Anda melintasi dada dan dorong siku Anda ke dekat dada dengan tangan. Tahan selama beberapa detik. Kemudian, lakukan sebaliknya untuk lengan kanan Anda. Gerakan ini bertujuan menarik otot bahu serta mempersiapkan sendi untuk melakukan aktivitas. Gerakan selanjutnya, angkat lengan kanan di atas kepala Anda dengan siku mengarah ke langit-langit. Tarik ke siku dengan lengan yang berlawanan dan sandarkan lengan ke sisi yang berlawanan. Tahan selama beberapa detik. Kemudian, lakukan untuk lengan sebaliknya. Gerakan ini bertujuan meregangkan otot lengan dan otot bagian belakang lengan. Gerakan ketujuh, angkat setinggi dada dan tekuk kaki kanan ke depan. Kemudian, lakukan sebaliknya, angkat setinggi dada dan tekuk kaki kiri ke depan. Gerakan ini bertujuan menjaga kaki tetap kuat dan lentur, serta mengurangi resiko cedera. Gerakan ke-8, angkat dan tekuk kaki kanan ke bagian dalam. Kemudian, lakukan sebaliknya untuk kaki kiri. Gerakan ini bertujuan mempersiapkan otot dan sendi untuk melakukan aktivitas. Gerakan berikut, angkat dan tekuk kaki kanan ke belakang. Kemudian lakukan sebaliknya untuk kaki kiri. Gerakan ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan otot pada paha. Gerakan ke-10, gerakan memutar kepala ke arah kanan dari kiri. Kemudian lakukan sebaliknya, putar kepala ke arah kiri dari kanan. Gerakan ini bertujuan untuk melenturkan otot leher. Gerakan selanjutnya, 2 gerakan membuka siku dan 2 gerakan membentangkan tangan. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan meningkatkan detak jantung. Gerakan berikutnya, tangan kanan lurus ke atas dan tangan kiri lurus ke bawah. Lakukan dengan menghentak secara bergantian. Gerakan ini bertujuan untuk membantu tubuh Anda lebih lentur dan meningkatkan rentang gerak. Berikut merupakan gerakan letter S. Gerakan ini bertujuan untuk membantu otot-otot agar tetap dalam keadaan rileks. Berikut merupakan bentuk latihan breathing technique. Perlu diketahui bahwa sebelum melakukan latihan ini, peraga telah menjamin telapak tangannya bersih sebelum menyentuh wajah dengan mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Breathing technique dapat dilakukan sebagai berikut. Breathing technique terdiri dari 2 siklus yang dapat dilakukan. Siklus pertama dimulai dengan tarikan nafas atau inhale dari lubang hidung sebelah kiri sebanyak mungkin. Udara ini akan masuk ke paru-paru kemudian dialirkan sampai ke perut. Tangan kanan menutup hidung kanan, kemudian perlahan buang udara atau exhale dan rasakan perut semakin mengecil. Siklus kedua, tutup lubang kiri dengan jari tangan kiri dan inhale breathe dari rongga hidung kanan. Perlahan udara menuju paru-paru dan rongga perut sehingga rongga perut membesar. Kemudian, keluarkan udara melalui rongga kiri sampai perut mengecil karena udara itu keluar. Lakukan latihan ini sebanyak 15 siklus. Hasil penelitian Bargava 1998 menunjukkan bahwa breathing technique mempengaruhi perubahan pada saraf autonomi yang berhubungan dengan pernafasan dan meningkatkan irama vagal serta mengurangi perubahan simpatetik.
Bentuk latihan penggabungan antara stretching exercise dan breathing technique akan memberikan hasil yang optimal dengan melakukannya selama 30 menit sebanyak 5 kali dalam seminggu dengan jangka waktu 4-6 minggu. Adapun keunggulan yang didapatkan dari penerapan latihan stretching dan breathing diantaranya dapat dilakukan dengan waktu yang fleksibel dimanapun dan kapanpun, tanpa menggunakan obat-obatan yang akan menambah kerusakan pada anatomi tubuh, memberikan respon relaksasi tanpa mengeluarkan biaya, serta perbaikan anatomi tubuh secara optimal.